Shalom, kita masih tetap berbicara tentang ciptaan baru. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang meterai Roh Kudus. Kali ini kita akan bicara atau kita akan membahas tentang kita adalah anak-anak Allah. Saudara, kita tahu bahwa setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi miliknya Allah. Ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi miliknya Allah, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita melahirkan kita atau mempertumbuhkan di dalam kita benih-benihnya Yesus. Benih-benih Yesus ini akan bertumbuh dan akan menjadi dewasa di dalam diri kita. Bertumbuh subur di dalam diri kita atas pertolongan Roh Kudus. Kalau kita adalah miliknya Allah, berarti kita sudah dilahirkan oleh Roh Kudus menjadi anak-anak Allah. Ya saudara, jadi disinilah kita tahu bahwa walaupun secara lahiriah kita masih berada di dunia, tetapi secara roh kita telah diberi tempat yang khusus sebagai anak-anak Bapa Sorgawi. Kita akan bersama di sebelah kanan Allah Bapa dengan Tuhan Yesus. Dan sejak persatuan roh kita dan roh Tuhan Yesus terjadi, maka kedudukan kita secara rohani berubah. Kita menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Kita anggota kerajaan surga. Karena roh Allah yang besar itu sudah tinggal di dalam diri kita, mengatur seluruh hidup kita. Ya saudara, jadi disinilah kita mengerti bagaimana hidup kita setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status kita berubah. Jadi kapan kita disebut anak Allah? Kita lihat ayatnya. Yohanes 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Bunyinya demikian. Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki. Ya saudara ya, jadi ini ayatnya saudara. Setiap orang yang mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus akan dianugerahkan kuasa untuk menjadi bagian dalam keluarga Allah, yaitu orang-orang yang diperanakan secara roh dari Allah. Mereka yang menjadi anak-anak Allah. Untuk dapat menjadi anak-anak Allah, seseorang harus melalui kelahiran baru. Artinya diperanakan dalam roh dan bukan dalam daging lagi. Ya saudara ya, jadi disinilah kita mengerti bagaimana kita dilahirkan menjadi anak Allah. Jadi Roh Kudus yang menetap di dalam diri kita melahirkan kita. Setelah dia ada di dalam diri kita, dia melahirkan kita, dia mempertumbuhkan benih-benih Yesus di dalam kita, sehingga kita mulai berubah. Dari mulai kita bayi-bayi rohani, kita akan bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Kristus. Jadi saudara,
Inisiatif keselamatan datangnya dari Allah, bukan dari usaha manusia. Allah bertindak menyelamatkan manusia untuk menunjukkan kasih-Nya yang besar dan anugerah-Nya yang berlimpah-limpah. Allah memberi kita untuk memperoleh tempat di kerajaan-Nya. Ya saudara, jadi kita lihat ayat berikutnya. Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Wow, dahsyat ya saudara. Jadi inilah kedudukan kita secara rohani di dalam Kristus. Status kita sebagai anak Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus, kita diperdamaikan oleh darah salib Kristus, dibangun menjadi bait Allah. Itulah posisi kita menjadi anak-anak Allah. Jadi walaupun secara lahiriah kita masih berada di dunia, tetapi secara roh kita telah diberi tempat di sebelah kanan, Allah Bapa bersama Tuhan Yesus. Sejak kapan? Sejak persatuan roh kita dengan roh Tuhan Yesus terjadi atas pertolongan Roh Kudus, kita dilahirkan menjadi manusia yang baru. Kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi saudara, anugerah Allah yang besar telah membangkitkan kita dan memberi tempat di surga melalui perantaran Tuhan Yesus. Kita diberi tempat bersama dengan Dia di surga. Ini adalah anugerah yang kita peroleh karena iman kita kepada Yesus. Dan keselamatan itu terjadi karena iman kita. Karena tanpa iman tidak ada keselamatan. Jadi kita patut bersyukur ya, karena begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga Allah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita ya. Dan oleh anugerah Tuhan Yesus kita dilahirkan di masa setelah penebusan. Artinya pada saat sekarang ini ya saudara, kita dilahirkan pada masa penebusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Siapa saja yang mau percaya akan penebusan itu, maka dosa kita dihapus oleh darah Tuhan Yesus di kayu salib. Status baru telah kita terima, status baru diberikan kepada semua orang kudus yang percaya, yaitu mereka yang diampuni dosa-dosanya dan bebas dari status sebagai manusia duniawi, bahkan sekarang menjadi status baru, yaitu menjadi anak-anak Allah. Ya saudara ya, jadi disinilah kita mengerti, kita mempercayai nama Tuhan Yesus, kita mendapat kuasa menjadi anak Allah, sekali lagi menjadi anak Allah ya saudara. Jadi bukan anak Tuhan, tetapi anak Allah. Apakah kita mampu mempercayai nama Yesus sebagai pembebas kita? Bila kita mampu, kita tidak perlu pegang status sebagai orang dunia lagi. Ya saudara, tetapi kita terus dicengkram dengan pikiran bahwa kita ini adalah anak-anak Allah.
Kita berpikir sebagai anak-anak Allah. Status kita naik level, ya saudara ya. Dengan kata lain, bila kita mau ganti pikiran sesuai dengan firman Tuhan, maka tentu kita akan berubah sedikit dari status kita yang lama. Kita akan mulai berubah sedikit demi sedikit, dan kita akan benar-benar menjadi anak-anak Allah yang statusnya bukan status dunia lagi, dan bukan menjadi orang yang lemah, tetapi kita harus menyadari bahwa level kita adalah anak Allah. Kita disebut anak, ya saudara ya, seperti itu. Kita lihat ayat berikutnya, Roma 8 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya saudara, firman ini menyatakan kepada kita bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Tadi kita sudah bahas bahwa Roh Allah sudah tinggal di dalam kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Dia ada di dalam kita, Dia yang memimpin kita. Oleh sebab itu firman ini katakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ya, jadi firman ini menegaskan kepada kita bahwa kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Kudus akan memimpin kita agar cara berpikir kita, cara berbicara kita, maupun cara bertindak kita sesuai dengan firman Allah. Secara roh, ada dorongan di dalam batin kita untuk melakukan kehendak Allah dan mematikan perbuatan-perbuatan buruk dalam diri kita dan selalu mau selaras dengan firman Tuhan. Kita diarahkan oleh Roh Kudus tanpa kita sadari, ya, kita diarahkan. Dia sudah memimpin kita, Dia bergerak membawa kita, mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu selaras dengan firman Tuhan. Jadi Roh Kudus ini memberikan kita ketekunan dalam iman kita untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Kita dipimpin untuk mematikan segala perbuatan-perbuatan tubuh kita agar kita dapat mengalami satu hubungan yang akrab dengan Allah Bapa. Bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang diberikan kesempatan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Karena kasih Bapa yang besar itu kepada kita, kita ditunjukkan kepada kita sebagai ahli waris. Kita ditunjuk sebagai ahli waris yang dilahirkan dari atas. Artinya dilahirkan secara roh. Ya saudara ya, dilahirkan secara roh. Tentunya apa yang Bapa punya adalah punya kita. Karena kita anaknya. Kita ahli warisnya. Apa yang Bapa punya, punya kita juga.
kalau kita ikut menderita dengan Kristus. Firman Tuhan bilang seperti itu. Maksudnya apa? Ikut menderita dengan Yesus Kristus. Bahwa kita ketika dipimpin oleh Roh Kudus, kita bukan sesuai dengan kehendak kita lagi, tetapi kita matikan semua keinginan daging kita dan kita takluk di bawah kaki Kristus, mengikuti segala keinginannya Allah, mengikuti rencananya Allah di dalam hidup kita. Makanya dikatakan ikut menderita dengan Kristus. Ya saudara, jadi tetapi kita gak perlu takut karena kita bersama dengan Kristus. Maka kita pun akan menerima warisan bersama-sama dengan Kristus dan memiliki kerajaan Allah bersama dengan Dia. Yakni kita dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Ya saudara ya, jadi luar biasa ya, kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita ini anak-anak Allah. Kita masih pakai cara hidup yang lama, kita nggak buka segala kehidupan yang lama dari diri kita. Seperti baju kotor yang masih kita pakai. Padahal kita sudah diangkat levelnya menjadi anak Allah. Berarti levelnya berbeda dengan orang dunia ini. Ya saudara ya, jadi menjadi anak Allah itu berarti tingkat dan derajat kita sudah dinaikkan. Dinaikkan oleh kehendak Allah Bapa sendiri. Ya saudara, jadi asal kita percaya kepada nama Allah dan juga kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai penebus kita, itu sudah merupakan jaminan bagi kita bahwa kita dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi miliknya Allah. Kita langsung dinaikkan levelnya jauh lebih tinggi dari segala kuasa dan penguasa yang ada di muka bumi ini. Ya saudara, luar biasa ya. Kita tidak menyadari hal itu. Kalau kita belajar untuk lebih lagi mengetahui kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengerti status kita. Kita akan bersyukur kepada Tuhan karena kita diangkat dari status yang lama menjadi ciptaan yang baru. Kita bisa lihat ayatnya lagi dalam Efesus 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dikatakan demikian, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Wow, dahsyatnya ya saudara, kita harus menyadari status kita itu bukan status sebagai cacing dan tanah liat ya saudara, tapi kita adalah anak-anak Allah yang diberikan kuasa ya saudara. Jadi pada tingkat awal kita sudah harus bisa terima kenyataan baru bahwa sebagai anugerah yang mengejutkan, kita tidak lagi disebut cacing dan tanah liat, atau kita tidak disebut manusia dunia ini ya, tapi sebaliknya kita diakui sebagai anaknya Allah, anaknya Bapa Sorgawi. Pasti saudara berpikir begini, tapi bagaimana dengan dosa-dosa saya yang sudah saya lakukan? Bukankah saya belum layak? Ini pikiran yang salah ya saudara. Lupakan dirimu sekarang yang lama ya, dan percaya saja apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita.
Dengan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan mau menerima Roh-Nya masuk ke dalam hati kita, Dia mengambil alih seluruh hidup kita, Dia mengambil alih pemikiran kita, perbuatan dan tindakan kita. Roh Kudus yang mengambil alih, bukan apa yang kita mau, bukan apa yang kita kehendaki lagi. Kita telah diterima kembali jadi anak Allah. Dosa kita dihapuskan oleh darah Tuhan Yesus dan kita sekarang dilayakkan untuk menjadi anak Allah. Nanti segala masa lampau kita dengan segala beban-beban dosa yang berat itu akan dibereskan dengan pertolongan Roh Kudus. Yang penting sekarang kita sudah di dalam kerajaan Kristus. Ya saudara ya, jadi supaya kita sadari bahwa hidup kita ini Tuhan atur sehingga luar biasa sekali ketika kita mengerti posisi kita. Ya saudara, jadi saudara, Allah memeteraikan Roh-Nya tinggal di dalam hati kita, orang-orang yang percaya, agar mata hati kita dapat melihat betapa hebat kuasa Allah yang diberikan kepada kita. Agar kita dapat bertumbuh di dalam kasih karunia tersebut. Agar dapat kita menang terhadap dosa di dalam kerajaan Kristus. Ya saudara ya, jadi supaya kita sadari bahwa hidup kita ini Tuhan atur sehingga luar biasa sekali ketika kita mengerti posisi kita. Jadi saudara, menjadi anak Allah adalah usaha Allah Bapa sendiri untuk membawa kita, memulihkan kita dari status manusia yang tadinya telah dibuang agar boleh kembali balik menjadi anaknya Bapa Sorgawi. Dia lakukan itu dengan cara menebus status berdosa kita itu dengan kematian anaknya di kayu salib, dan kita yang mau menerima penebusan ini diangkat menjadi anak Allah. Agar seterusnya kita dapat melakukan tugas yang dari semula ditentukan bagi kita, bukan usaha manusia tetapi usaha Allah. Jadi Allah sendiri mau mengembalikan status kita dan masuk kembali menjadi anak-anak Allah yang ada di dalam rencananya semula. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.